Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makfira Masda Putri. Saya akan menjelaskan tentang SKK dan TKK wajib pengamat. SKK dan TKK pengamat merupakan salah satu dari 10 SKK dan TKK wajib di samping SKK penabung dan SKK berkemah. Syarat kecakapan khusus pengamat harus dipenuhi oleh setiap peserta didik pramuka yang ingin mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK pengamat. TKK ini menunjukkan kecakapan seorang pramuka dalam menggunakan panca inderanya untuk mengamati, mengenal, dan mengingat sesuatu. Syarat kecakapan khusus pengamat merupakan salah satu SKK bidang ketangkasan dan kesehatan selain SKK gerak jalan, SKK penyelidik, dan SKK perenang, dan lain-lainnya. Karena merupakan SKK bidang ketangkasan dan kesehatan, maka tanda kecakapan khusus pengamat ini mempunyai warna dasar putih. Gambar TKK pengamat. Tanda kecakapan khusus pengamat bergambar mata yang terbuka dengan dasar berwarna putih. Ini karena pengamat merupakan SKK bidang ketangkasan dan kesehatan. Untuk peserta didik usia siaga, SKK pengamat hanya terdiri atas satu tingkat dengan gambar TKK berbentuk segitiga terbalik. Sedangkan untuk peserta didik penggalang, penegak, dan pendega, SKK pengamat memiliki 3 tingkatan, yaitu Purwa berbentuk lingkaran, Madya berbentuk segi 4, dan Utama berbentuk segi 5, dengan list tepi yang dibedakan pada masing-masing golongan pramuka, yaitu merah untuk penggalang dan kuning untuk penegak dan pendega. Syarat kecakapan khusus pengamat. Syarat kecakapan khusus pengamat untuk masing-masing peserta didik pramuka sesuai dengan yang diatur dalam lampiran SK Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 132 tahun 1979 adalah sebagai berikut. Syarat kecakapan khusus pengamat untuk golongan penggalang, penegak, dan pendega. 1. Untuk mencapai 3 purwa, seorang pramuka harus 1. Mengingat 10 dari 15 macam benda yang dilihat dalam 1 menit. Dilakukan 2 kali percobaan dengan benda-benda yang berlainan. 2. Dapat mengenal dan mengingat sedikitnya 7 dari 10 macam benda yang dirabanya, dicium, dikecap dengan lidah, dan suara yang didengarnya. 3. Dapat mengikuti jejak sejauh 3 km dengan menggunakan tanda jejak sederhana dari bahan alam sekitarnya, dan dapat mencatat sedikit 70% dari seluruh tanda yang dibuat penguji. 4. Mengetahui dan mencatat cara dan kebiasaan hidup jenis binatang yang ada sekitarnya. Atau 2. Mengetahui nama dan mengenal 10 macam tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan atau sayur-sayuran yang biasa digunakan manusia dan tumbuh di daerahnya. Atau 3. Mengetahui nama dan mengenal beberapa macam jamur, fungi yang dapat dimakan atau yang beracun yang tumbuh di daerahnya. Khusus untuk pramuka penegak dan pendega ditambah dengan 5. Telah melatih sedikitnya seorang pramuka siaga mencapai TKK pengamat. 6. Untuk mencapai 3 madya, seorang pramuka harus 1. Telah memenuhi SKK pengamat tingkat purwa. 2. Dapat mengingat sedikitnya 12 dan dari 18 benda yang dilihat dalam 1 menit. Misalnya barang-barang dagangan di warung, macam-macam tanaman di kebun, dan sebagainya. Dilakukan 2 kali percobaan dengan benda berlainan. 3. Dapat mengenal dan mengingat sedikitnya 9 dari 12 macam benda yang diraba, dicium, dikecap dengan lidah, dan suara yang didengarnya. 4. Dapat mengikuti jejak sejauh 5 km dengan menggunakan tanda jejak dan surat-surat penunjuk jalan, serta dapat mengingat kembali 3 di antara 5-4 penting yang dilewatinya, misalnya masjid atau gereja, pasar, poliklinik, rumah sakit, dokter, dan lain-lain. 5. Bersama seorang kawan dapat membuat laporan atau tertulis tentang suatu kejadian atau peristiwa yang dilihatnya dan berlangsung kira-kira 5 menit. Khusus untuk pramuka pendegak dan pendega ditambah dengan 6. Telah melatih sedikitnya seorang pramuka lain mencapai TKK pengamat tingkat purwa. 7. Untuk mencapai tingkat utama, seorang pramuka harus 1. Telah memenuhi SKK pengamat tingkat madya. 2. Dapat mengingat
15 dari 20 macam benda yang dilihatnya selama 1 menit. Misalnya barang-barang di toko atau pasar, makanan di meja pesta, peserta suatu rapat, pramuka dalam latihan, dan sebagainya. Dapat mengikuti jejak sejauh 5 km dengan menggunakan peta, kompas, dan surat-surat petunjuk jalan. Sesudah sampai di tempat terakhir dapat menunjukkan dalam peta itu letak dari sedikitnya 3 dari antara 5 tempat penting yang dilewatinya. Misalnya masjid atau gereja, sekolah, rumah sakit atau dokter, pasar, bengkel, dan sebagainya. 4. Telah mengamati suatu tempat atau ruang, mendengar suara, meraba, mencium barang-barang dan ruangan itu dalam waktu seluruhnya 5 menit. Kemudian bersama 2 orang kawan lainnya harus dapat melaporkan dugaan tentang peristiwa yang terjadi di tempat itu, dan kira-kira 60% benar. Khusus untuk pramuka penegak dan pandega ditambah dengan 5 telah melatih sedikitnya seorang pramuka lain mencapai TKK pengamat tingkat media. Itulah syarat kecakapan khusus pengamat, baik untuk pramuka penggalang, pramuka penegak, hingga pramuka pendega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davia Puji Handayani dari kelas 11 APAP 1 akan menerangkan tentang cara kebiasaan hidup kucing. Yang pertama, spraying. Atau menyemprotkan air seni merupakan tingkah laku kucing peliharaan yang perlu kita pahami. Spraying ini dilakukan oleh kucing untuk menandai daerah kekuasaannya. Di samping itu, perilaku ini juga dilakukan sebagai salah satu cara untuk melepaskan stres. Perilaku menyemprotkan air seni ini dilakukan oleh kucing jantan dan betina, tapi frekuensinya lebih tinggi pada kucing jantan. Akan tetapi, kebiasaan spraying ini akan menurun ketika kucing telah dikebiri. Kira-kira 90% kucing jantan utuh atau belum dikebiri dan 95% betina utuh menunjukkan penurunan signifikan spraying setelah pengebirian. 2. Menggosokkan badan. Gerakan ini mungkin melibatkan seluruh tubuh atau terkadang hanya di dahi dan pipi. Kebanyakan pemilik melihat ini sebagai tanda kasih sayang dan menyambut baik perilaku ini. Ada pula maksud lain di balik tingkah laku ini. Ketika kucing menggosok-gosokkan badannya ke benda atau dirimu, mereka ingin memindahkan bau tubuhnya ke benda atau dirimu, seolah-olah mereka ingin menandakan benda atau dirimu sebagai miliknya. 3. Mencakar furniture. Kebiasaan ini dilakukannya untuk menjaga dan mempertajam kuku. Tak hanya itu saja, kebiasaan mencakar ini juga bertujuan untuk menandai daerah kekuasaannya dengan meninggalkan aroma di barang tersebut. Aroma yang ditinggalkannya berasal dari kelenjar bau di kedua kaki mereka. Yang keempat, galak bertemu orang tak dikenal. Jangan heran bila di beberapa kesempatan, ketika kucing peliharaanmu terlihat agak galak saat bertemu orang tak dikenal. Hal ini menandai dominasi pada dirinya. Untuk menyiasati hal ini, cobalah jangan tatap matanya terlebih dahulu. Lalu, biarkan kucingmu yang mendekati orang baru tersebut, agar sifat galaknya tidak keluar. Ingat, kucing membutuhkan frekuensi bertemu yang cukup sering agar ramah dengan yang lain. Yang kelima, kebiasaan mengeong. Mengeong adalah salah satu tingkah laku kucing peliharaan yang terbilang umum. Dengan mengeong, kucing bisa mencoba untuk berkomunikasi dengan dirimu. Nah, bila dirimu memperhatikan apa yang kucing kesayangan lakukan saat mengeong, kamu bisa mengerti dan membedakan arti kucing mengeong. Contohnya, suara mengeong yang pendek biasanya berupa sapaan. Suara mengeong yang berulang bisa menandai kucing peliharaanmu sedang senang. Sementara itu, suara mengeong bernada tinggi seringkali menandakan amarah, rasa sakit, atau ketakutan. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang cara kebiasaan hidup anjing. Yang pertama, anjing memiliki kepintaran balita umur 2 tahun. Jangan heran kalau keponakan atau anak-anak sangat akrab dengan anjing peliharaan. Mungkin karena kepintaran mereka yang serupa sehingga dapat memahami satu sama lain. Yang kedua, kucing dan anjing memiliki cara minum yang sama. Jika kamu perhatikan seksama ketika mereka minum, anjing dan kucing menggunakan lidah mereka yang dibengkokkan mirip dengan gayung. Perbedaan yang tampak dari kedua hewan itu adalah lidah kucing hanya menyentuh permukaan air, sedangkan anjing sampai menghancurkan permukaan. Maka dari itu, anjing memiliki cara minum yang lebih kacau ketimbang kucing. Yang ketiga, anjing selalu merasa rindu dengan pemiliknya. Itu karena anjing dapat merasakan waktu. Mereka selalu memperhatikan kebiasaan mulai dari waktu makan hingga waktu jalan-jalan sang pemiliknya. Karena itu mereka benar-benar merasakan waktu yang berjalan. Sebuah studi menunjukkan anjing memiliki respon yang berbeda jika ditinggal oleh pemiliknya dalam jangka waktu yang lama. Yang
Yang keempat, kumisnya membantu penglihatannya ketika gelap. Tidak bisa dibilang night vision atau kekuatan super, tetapi anjingmu dapat mengetahui ke arah mana mereka berjalan dengan menggunakan kumisnya. Kumis tersebut merasakan perubahan udara, baik bentuk maupun kecepatan, hingga bisa melihat dalam kegelapan. 5. Kelenjar keringat mereka ada di telapak kaki. Tepatnya berada di sela-sela telapak kaki. Oleh karena itu, akan sangat membantu dirinya dengan membasahi kaki ketika di hari yang panas. Jangan kaget jika anjingmu tiba-tiba masuk ke kamar mandi ketika udara sangat panas dan menggaruk-garuk lantai yang basah. Yang keenam, rata-rata punyahan anjing memiliki tekanan hingga 145 kg. Uji coba itu dilakukan kepada anjing pengembala, American Pitbull Terrier dan Rottweiler. Sebagai perbandingan, manusia memiliki kemampuan 54 kg, hiu putih 272 kg, dan buaya sebesar 1100 kg. Oh iya, anjing juga memiliki 10 gigi lebih banyak ketimbang manusia, yaitu 42 gigi. 7. 1 tahun anjing setara 15 tahun umur manusia. Tentu saja ukuran dan keturunan memiliki pengaruh akan hal ini. Anjing berukuran kecil umumnya memiliki jangka umur yang lebih lama ketimbang yang besar. Akan tetapi, mereka lebih cepat dewasa dalam waktu beberapa tahun. Mereka yang keturunan kecil dan toy tidak menjadi senior, hingga mencapai umur 10 tahun. Yang ke-8, kemampuan menciumnya mencapai 1000 hingga 10 juta kali lipat ketimbang manusia. Kembali lagi, semuanya tergantung keturunan anjingmu. Umumnya, mereka memiliki 125 juta hingga 300 juta kelenjar penciuman. Jika dibandingkan manusia yang hanya mencapai 5 juta, kemampuan tersebut sangat luar biasa. Yang terakhir, anjing dapat mendengar 4 kali lipat lebih tajam ketimbang manusia. Anak anjing memang terlahir tuli, akan tetapi kemampuan mendengarnya langsung terasa melebihi kita beberapa bulan mencapai kedewasaan. Anjing dapat mendeteksi frekuensi 67 hingga 45.000 Hz, sedangkan manusia hanya 64 hingga 23.000 Hz. Namun, serupa, kemampuan mendengar manusia dan anjing menurun seiring penuaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Masla Putri. Saya dari kelas 11 AP1. Di sini saya akan menjelaskan nama dan mengenal 10 macam tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran atau buah-buahan yang biasa digunakan manusia dan tumbuh di daerahnya. Yang pertama ada brokoli, kedua bayam, ketiga tomat, keempat ketimun, kelima semangka, keenam melon, ketujuh sawi, ke-8 kol, ke-9 wortel, dan terakhir ada pepaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davia Puji Handayani. Sini saya akan menerangkan tentang jenis jamur yang bisa dimakan. Yang pertama, jamur kancing. Jamur kancing atau Agaricus bisporus merupakan salah satu dari macam-macam jamur yang bisa dimakan dan sudah sangat bisa diolah di Indonesia. Jenis jamur bisa dimakan ini berbentuk bulat menyerupai kancing dan memiliki warna putih, krem hingga coklat muda. Jenis jamur bisa dimakan ini kerap digunakan sebagai pelengkap dalam pizza, omelet, dan kaserol karena rasanya yang menyerupai daging dan agak manis. Selain itu, salah satu dari macam-macam jamur yang bisa dimakan ini kaya akan vitamin dan potasium, pun juga rendah kalori sehingga cocok bagi orang-orang yang sedang diet kalori. Yang kedua, jamur merang. Jamur merang atau Olivariella volvacea adalah salah satu dari macam-macam jamur yang biasa dimakan. Jamur ini banyak dibudidayakan di Asia Tenggara dan Asia Timur, memiliki bentuk bola seperti telur dan berwarna coklat keabu-abuan. Jenis jamur bisa dimakan ini tumbuh baik pada merang dan jerami yang telah dibuat kompos. Selain termasuk macam-macam jamur yang bisa dimakan, manfaat jamur ini pun banyak. Mengandung banyak fosfor dan kalsium serta kandungan lemak yang rendah. Pengolahan jamur ini di Indonesia biasanya dimasak sebagai pepes jamur, sup jamur, tumis jamur, ataupun mie ayam jamur. Yang ketiga, jamur kuping. Jenis jamur ini bisa dimakan, mudah dikenali karena bentuknya yang menyerupai telinga manusia dan berwarna merah kecoklatan hingga hitam. Auricularia auricula atau jamur kuping ini memiliki tekstur seperti jeli. Biasanya sebelum dikonsumsi, jenis jamur bisa dimakan ini dikeringkan dahulu, kemudian direndam dalam air sebentar. Manfaat yang dikandung jamur ini cukup banyak, antara lain dapat mengurangi rasa sakit akibat luka bakar dan mengandung senyawa anti kanker. Macam jamur satu ini juga cocok untuk orang yang menghidap hipertensi karena jamur ini memiliki senyawa dengan sifat antikoagulan. Keempat, jamur landak.
Jamur landak atau gigi manis merupakan salah satu dari macam-macam jamur yang bisa dimakan. Masih berkerabat dengan Chanterelle, jamur ini memiliki bentuk tidak teratur. Kadang tudungnya bergelombang dan atau datar, kadang juga terbalik. Jenis jamur bisa dimakan ini berwarna coklat tua dengan daging keputihan dan bercak oranye. Jamur ini bisa ditemukan di Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Jamur landak memiliki tekstur renyah dengan rasa agak manis dan pedas. 5. Jamur shimeji. Jamur shimeji adalah salah satu dari macam-macam jamur yang bisa dimakan yang banyak ditemukan di Asia Barat maupun Eropa Utara. Jamur ini dikonsumsi dengan cara dimasak dahulu karena saat mentah jamur ini memiliki rasa yang pahit. Jenis jamur bisa dimakan ini akan memiliki tekstur yang renyah dan rasanya agak pedas. Macam-macam jamur shimeji ini biasa dimasak tumis, sup, maupun untuk campuran seafood. 6. Yaitu jamur porcini. Jamur porcini atau Boletus edulis adalah jamur yang tersebar di utara Eropa, Asia, dan Amerika. Jamur porcini merupakan salah satu dari macam-macam jamur yang biasa dimakan, memiliki tudung besar berwarna kecoklatan. Jenis jamur bisa dimakan ini biasa dimasak dengan pasta, sup, dan risotto. Jamur yang satu ini cukup sulit untuk dibudidayakan. Jenis jamur ini bisa dimakan porcini mengandung banyak antioksidan, serat, vitamin, dan mineral. 7. Jamur tudung pengantin. Jamur tudung pengantin atau Phallus indusiatus adalah salah satu dari macam-macam jamur yang biasa dimakan. Memiliki bentuk unik menyerupai tirai yang memiliki banyak lubang seperti tudung. Meskipun memiliki bau seperti bangkai, tetapi jenis jamur ini bisa dimakan dan banyak dimanfaatkan untuk mengatasi penyakit kardiovaskular dan dipercaya berkhasiat untuk mata. Jamur ini tumbuh tersebar di daerah tropis dan biasanya diolah menjadi sup. 8. Jamur kancing kremini. Jamur kremini atau biasa disebut dengan kremini yang pada dasarnya masih pada jenis jamur Agaricus bisporus. Bedanya dengan jamur kancing putih adalah jamur kremini dipanen di usia yang lebih tua. Pada tahap ini, jenis jamur bisa dimakan seperti kancing yang sudah mulai menampakkan warna kecoklatan. Salah satu dari macam-macam jamur yang bisa dimakan ini punya rasa semakin kuat dan teksturnya semakin kencang jika dibandingkan dengan jamur kancing putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Masa Putri. Saya dari kelas 11 APAP 1. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis jamur yang dapat dimakan. Yang ke-9 ada jamur tiram. Jamur tiram memiliki tubuh buah berwarna putih dan bentuk tudungnya setengah lingkaran mirip cangkang tiram. Salah satu macam jamur ini memiliki protein yang tinggi, kaya vitamin dan mineral serta karbohidrat. Yang ke-10 ada jamur morel. Jamur ini bisa ditemukan di sebagian besar wilayah Amerika Serikat dan biasanya tumbuh di pohon dengan kayu yang keras. Jenis jamur bisa dimakan morel ini terkenal mahal di dunia sehingga tidak dijual umum sebagai jajanan. Yang ke-11 ada jamur enoki. Jamur enoki bentuknya menyerupai tauge dan berwarna putih. Jenis jamur bisa dimakan ini biasa ada di masakan Korea, Cina, dan Vietnam. Apabila ingin membudidayakannya sendiri di rumah, jamur ini membutuhkan lingkungan yang selalu sejuk. Yang ke-12 ada jamur chanterelle. Jamur chanterelle memiliki warna kuning seperti emas, bentuknya seperti corong dan memiliki tekstur yang kenyal. Jenis jamur bisa dimakan ini memiliki rasa yang agak pedas, namun tetap aman untuk dimakan dan memiliki bau seperti buah aprikot. Jamur ini banyak ditemukan di Eropa. Yang ke-13 ada jamur kancing portobello. Jamur portobello yang ada di pasaran merupakan versi tertua dari spesies Agaricus bisporus. Ukuran sudah semakin besar dan juga warna coklatnya biasanya semakin menua. Jenis jamur ini memiliki aroma paling kuat dibanding dua jenis sebelumnya. Yang ke-14 ada jamur shiitake. Jamur shiitake adalah jamur yang paling sehat dan paling lezat yang ada di dunia. Tekstur yang kenyal menyerupai daging membuat jamur ini cocok diolah menjadi berbagai macam hidangan. Jamur shiitake juga dikenal memiliki sifat antikarsinogenik dan antimikroba. Kandungan nutrisi yang terkandung dalam jamur shiitake meliputi tembaga, vitamin B5, vitamin B2, mangan, seng, vitamin B6, dan vitamin B3. Yang ke-15 ada jamur pompom. Jamur pompom merupakan salah satu dari macam jamur yang bisa dimakan dan memiliki bentuk yang unik. Studi sel menunjukkan bahwa jenis jamur bisa dimakan ini memiliki efek antiinflamasi dan dapat melindungi saluran pencernaan, dapat melindungi sistem kardiovaskular, dan menghambat metastasis kanker. Jamur pompom juga memiliki tekstur kenyal seperti daging dan rasanya juga lezat. Yang ke-16 ada jamur white truffle. Macam-macam jamur yang bisa dimakan berikutnya adalah jamur white truffle yang merupakan jamur termahal yang ada di dunia.
Jenis jamur bisa dimakan ini memiliki harga rata-rata mencapai 6.000 euro per kilogram atau setara dengan 102 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mafira Masda Putri. Saya akan menjelaskan jenis jamur yang tidak bisa dimakan. Menurut Dr. Devina, berikut ini beberapa jenis jamur tidak bisa dimakan dan perlu diperhatikan. 1. Magic mushroom. 2. Jamur pasoro. 3. Ditcap atau Amanita phalloides. 4. Connoisseur B. pilaris. 5. False morels atau Gigomitra esculenta dan Gyromitra infula. 6. Autumn skullcap atau Galerina marginata. Selain yang di atas, ada beberapa jenis jamur yang tidak bisa dimakan. Berikut jenis jamur yang tidak bisa dimakan adalah 1. Jamur sayap malaikat atau Pyrrhocybella porogens. Sekilas jenis jamur tidak bisa dimakan. Ini tampak seperti jamur tiram yang bisa dikonsumsi. Warnanya putih, bersih, lebar, dan menyerupai sayap malaikat sebagaimana namanya dalam bahasa Inggris, angel wing. Jamur sayap malaikat mulanya pernah dikonsumsi selama beberapa tahun. Namun hal ini berubah pada tahun 2004 ketika sekitar 60 orang di Jepang keracunan setelah memakannya. Kedua, Konobi pilaris. Jamur ini umumnya ditemukan di daerah Pasifik Barat Laut AS. Berwarna kecoklatan dan tampak seperti jamur yang mudah ditemukan dimanapun. Keracunan tak disengaja dengan jamur ini adalah dugaan penampilan yang mirip dengan jamur Physolibes, juga dikenal sebagai jamur ajaib. Jenis jamur tidak bisa dimakan ini diketahui mengandung sangatoksin yang dimatikan, yang jika dicerna dapat menyebabkan kerusakan hati yang tidak dapat diperbaiki. Ketiga, Destroying Angel. Destroying Angel adalah spesies jamur putih beracun dalam genus Amanita. Nama ilmiahnya adalah Amanita bisborigera. Spesies jenis jamur tidak bisa dimakan ini mendiami bagian timur dan barat Amerika Utara dan Eropa. Spesies jenis jamur tidak bisa dimakan ini umumnya tumbuh di dekat tepi hutan dan dapat ditemukan di halaman berumput, dekat pohon dan semak. Keempat, Autumn skullcap, Galerina marginata. Autumn skullcap tumbuh di kayu mati dan ditemukan di seluruh dunia, sejauh utara di kutub utara dan sejauh selatan di Australia. Seperti macam-macam jamur beracun lainnya, jenis jamur tidak bisa dimakan ini terlihat mirip dengan spesies lain yang bisa dimakan, yaitu Poliota putabilis atau Keuheneromyces putabilis. Menghasilkan tubuh buah penampilannya mirip dengan Autumn skullcap dan juga tumbuh di kayu. Tetapi dapat dibedakan dari Autumn skullcap dengan batangnya yang bersisik hingga ke tingkat cincin. 5. Ditcap atau Amanita phalloides. Ditcap adalah tanaman asal Eropa yang ditemukan di hutan. Biasanya tumbuh di bawah pohon ek. Jamur ini mirip dengan beberapa jamur yang dapat dimakan, terutama jamur jerami padi yang bisa dimakan di seluruh Asia. Karena hal tersebut, jenis jamur tidak bisa dimakan ini kerap sengaja dikonsumsi oleh imigran dari negara Asia. Agen toksik utama adalah imanitin atau amatoksin. Seperti disebutkan, ini menyebabkan kerusakan permanen pada hati dan ginjal. 6. Fly agaric atau Amanita muscaria. Fly agaric adalah jenis jamur tidak bisa dimakan payung ikonik yang biasanya ada di dongeng anak-anak. Jamur ini mudah dikenali karena topi merah cerah dan bintik-bintik putih. Meskipun bisa jadi anak-anak yang tidak diperhatikan akan memakannya. Kurang jelas mengapa anjing dan kadang-kadang kucing tampaknya menyukai mereka. Sayangnya Fly agaric bahkan lebih beracun bagi hewan-hewan ini dan selalu mematikan. 7. Deadly webcap atau Cortinarius rubelius. Jenis jamur tidak bisa dimakan lainnya dengan nama yang mematikan adalah webcap. Webcap adalah jamur yang tampak tidak berbahaya, mirip dengan banyak spesies yang dapat dimakan. Namun sebenarnya jamur tersebut sangat beracun dan makannya mungkin akan membunuh Anda.